Cek, cek. Shalom jemaat sekalian. Shalom. Udah kenyang kan? Oh, antara-antara ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah kita akan berisi worship night, yaitu kita akan menyembah Tuhan selama 45 menit. Jadi Bapak Ibu dibebaskan untuk mengekspresikan penyembahannya. Boleh duduk, boleh berdiri, sangat dibebaskan. Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita.
Suara-suara
Engkau bertahta dan puji-pujian umat-Mu. Dan sekarang berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dengan baik, karena kami percaya perjumpaan pribadi dengan-Mu itu yang kami rindukan pada malam hari ini. Yang bisa mengalami Engkau secara pribadi. Kami menyembah dari dalam hati kami, hati yang mengasihi-Mu, hati yang mencari wajah-Mu, hati yang selalu ingin bisa merasakan kedalaman dari kasih-Mu mengalir di hati setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan satupun di antara kami. Kami buka hati kami dengan hati yang haus dan lapar akan pribadi-Mu, kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Silakan duduk. Happy Passover bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan dari Injil Markus pasal yang ke-14. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dari KSILT, rencana membunuh Yesus. Adapun Paskah dan roti tidak beragi itu tinggal 2 hari lagi. Dan imam-imam kepala serta para ahli kitab terus berusaha bagaimana cara menangkap dia dengan tipu muslihat sehingga mereka dapat membunuhnya. Namun mereka mengatakan jangan pada saat perayaan, supaya jangan terjadi keributan di antara rakyat. Dan ketika dia berada di Betania di rumah Simon si Kusta, tatkala dia sedang duduk makan, datanglah seorang wanita yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, minyak nard yang murni, yang sangat mahal. Dan sambil memecahkan buli-buli itu, ia mencurahkannya ke atas kepalanya. Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apakah pemborosan minyak wangi ini terjadi? Sebab ini dapat dijual lebih dari 300 dinar dan dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Dan mereka marah kepadanya. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu mendatangkan kesusahan kepadanya? Dia telah mengerjakan perbuatan baik kepadaku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, dan bila mana kamu mau, kamu dapat berbuat baik kepada mereka. Tetapi kamu tidak selalu memiliki aku. Apa yang ia mampu telah dia lakukan. Dia telah lebih dahulu mengurapi tubuhku sebagai persiapan penguburan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang telah dia lakukan akan dipercakapkan sebagai peringatan akan dia. Ada seorang wanita yang firman Tuhan katakan tadi di ayat yang closingnya, Tuhan berkata gini, aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang telah dia lakukan akan dipercakapkan sebagai peringatan akan dia. Pada saat Tuhan Yesus akan menghadapi salib, Bapak Ibu, yang mempersiapkan dan punya satu persiapan yang luar biasa, itu bukanlah murid-muridnya, tapi seorang wanita. Seorang wanita yang datang kepadanya dengan buli-buli berisi pualam minyak nard yang sangat mahal. Dia pecahkan, dia mengurapi kepala dari Tuhan. Dan ketika orang lain melihat gaya penyembahannya, ketika orang lain melihat apa yang dipersembahkannya, orang lain mulai menghakimi. Mereka berkata, ini suatu pemborosan. Orang kok mempersembahkan sesuatu, menyia-nyiakan tumpahannya minyak yang sangat mahal. Ya, gak ada gunanya. Coba dijual aja, pasti harganya mahal karena ini minyak wangi yang sangat mahal harganya. Dan bagikan kepada orang-orang sederhana yang membutuhkan, orang miskin yang membutuhkan, itu lebih memberkati. Tapi mereka semua terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan gak setuju dengan penghakiman mereka kepada si wanita itu. Tuhan berkatakan,
Jangan cegah dia. Karena apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan baik kepadaku. Wah, luar biasa ya. Perbuatan baik kepadaku. Dan di akhir tadi kita sama-sama melihat dan mendengar Tuhan berkata, di mana saja Injil diberitakan, di mana saja salib dan berita pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi atas umat manusia diberitakan, apa yang diperbuat oleh wanita ini akan selalu diingat, Bapak Ibu. Apa yang diperbuatnya akan selalu diingat. Berarti apa yang diperbuatnya tidak hanya diingat oleh Tuhan, tapi di mana saja berita tentang kematian Tuhan diberitakan, apa yang diperbuat oleh wanita ini akan selalu diingat. Reminder, Bapak Ibu. Akan selalu diingat di hati setiap orang-orang yang mendengar kabar tentang Injil keselamatan. Nah, sekarang kita belajar ya malam hari ini, Bapak Ibu, dua hal saja. Sebenarnya apa sih yang diperbuat oleh wanita ini? Sehingga dikatakan apa yang diperbuatnya, act of love, yang dia lakukan itu kok bisa jadi satu yang diingat oleh Tuhan, dan itu akan jadi satu kesaksian yang akan diberitakan berbarengan dengan Injil diberitakan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pelajari supaya kita juga bisa mencontoh ya Bapak Ibu. Wanita ini bukan siapa-siapa. Dia bukan murid-murid yang setiap hari mungkin mengalami dan melihat mujizat, mengenal Tuhan lebih dibanding yang lain karena setiap hari ada bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan, dalam pemuritan. Dia adalah no name ya, wanita yang bukan siapa-siapa, tapi perbuatannya itu diingat oleh Tuhan dan akan diingat oleh seluruh dunia atas apa yang diperbuatnya. Yang pertama tadi kita melihat ya, dia datang, dia beli minyak isi pualam, buli-buli pualam berisi minyak nard yang wangi dan mahal. Lalu dia pecahkan untuk mengurapi kepala Tuhan. Ya, apa itu artinya Bapak Ibu? Wanita ini adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kita bisa memberi tanpa kita mengasihi, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa kita belajar untuk memberi yang terbaik, yang segenap hati. Ini kalau disimpulkan satu, Alkitab ini Bapak Ibu hanya berisi tentang bagaimana kita mencintai Yahweh Elohim kita dengan apa? Segenap hati, bukan setengah hati, dan bukan asal-asalan. Karena dengan segenap jiwa, dengan pikiran kita, dengan segenap perasaan kita, dengan segenap keinginan kita, kemauan kita, dengan segenap tubuh kita. Jadi satu tindakan kasih yang gak asal-asalan, yang gak sembarangan, tetapi sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh dilakukan, sungguh-sungguh dikerjakan. Buktinya apa? Dia memberi dengan yang terbaik dari apa yang bisa dia berikan. Saya percaya wanita ini bisa memberikan, menginvestasikan, bisa beli sesuatu minyak wangi yang sangat mahal harganya. Buat dia bukan masalah berapa harganya, tetapi buat dia adalah nilai dari apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu setelah berapa hari kemudian Tuhan Yesus akan menghadapi salib, kematiannya. Dia merasakan dalam hatinya betapa Tuhan ini punya kasih yang besar, punya agape yang besar. Sehingga apa? Dia tunjukkan dengan perbuatan kasih. Dia tunjukkan apa? Dia menyerahkan nyawanya. Nyawa adalah sesuatu yang bernilai paling tinggi dalam kehidupan manusia, yang gak ada harganya. Firman katakan, kita, saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Kita menerima keselamatan karena anugerah gratis Bapak Ibu. Tetapi kita dibeli dengan harga yang mahal. Value darah dari Tuhan Yesus itu besar, tinggi. Gak ada yang melebihi nilainya dibanding itu. Dan Tuhan telah membuktikan kasihnya gak cuma sebatas perkataan, tapi dengan bentuk tindakan yang sepenuh hati. Dia berikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mempertaruhkan jiwanya
Selama dia hidup dalam pelayanan, dia mempertaruhkan jiwanya. Dia taruh pikiran, perasaannya, keinginannya untuk bisa melaksanakan kehendak Bapa Yahweh. Dia taruh pikirannya, dia taruh perasaannya untuk bisa mengasihi jiwa-jiwa yang tidak dan ditolak dilayani oleh gereja, oleh sinagog pada saat itu. Tuhan ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menjamah mereka dalam kesehariannya, dan yang Tuhan cari adalah relasi. Bagaimana dia bisa mengimpartasikan kasih yang nyata kepada mereka, menyentuh bukan dengan pengajaran semata, tapi menyentuh dengan pemberian yang berasal dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Segala sesuatu yang berasal dari hati yang segenap mengasihi, ketika itu diberikan, saya percaya nilainya gak akan ternilai oleh hati kita yang merasakannya. Tuhan sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Dia mencontohkan kepada kita bagaimana kalau dia mengatakan I love you, Tuhan katakan gini, aku kasih nyawaku buat kamu. Aku kasih yang terbaik, aku kasih yang segenap hati. Semuanya Tuhan berikan. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik hidup kita ini untuk Tuhan? Saya berpikir, berarti saya harus sekolah teologi. No, Bapak Ibu. Dalam hidup kita sehari-hari, sudahkah kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan tidak pernah terpaksa mati bagi Anda dan saya. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak terpaksa hidup bagi Dia, Bapak Ibu. Jika saudara dan saya hidup bagi Dia, kita harus karena kita telah diberi, kita telah menerima kasih yang ilahi, kasih yang besar, kasih yang penuh, kasih tanpa syarat, kasih yang mengasihi kita dalam kondisi situasi apapun juga dalam kehidupan kita. Kasih yang walaupun, kasih yang gak pernah berdusta, kasih yang selalu menepati apa yang dijanjikannya, kasih yang selalu ada di setiap masa-masa hidup kita, saat kita di bawah, saat kita di atas. Dan dalam apapun juga yang kita rasakan, lebih dari orang terdekat, Tuhan ada untuk bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk bisa hidup dengan sukarela, ya, bukan dengan terpaksa, hidup bagi Tuhan dan di dalam Tuhan. Bagi saya unity, tema kita the highest unity adalah pada saat bersatunya hati Tuhan dengan hati Anda dan saya yang dicintainya. The highest unity berbicara tentang salib, tentang cross. Yang vertikal adalah betapa Bapa mengasihi kita, sehingga Dia menyingkirkan setiap penghalang-penghalang yang membuat kita dengan Bapa terpisah. Semua yang mustahil untuk kita bisa membangun relasi dengan Bapa di surga, dengan Bapa Yahweh, semua membayar dengan nyawanya, supaya kita bisa face to face membangun relasi dengan Tuhan. Membangun sesuatu membutuhkan waktu, membangun sesuatu butuh harga yang mesti dibayar. Apakah Anda dan saya hari-hari ini sedang membangun hubungan relasi pribadi kita dengan Tuhan, dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Dia? Apakah masih pada hari ini kita hidup di dalam Dia dan Dia, firman-Nya, hidup di dalam kita? Abide in Him, tinggal menetap selama-lamanya, seperti Roh Kudus abide in us, tinggal menetap selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika saya lihat penjemahan mengatakan abide itu adalah feel at home in His love. Wow, luar biasa. Israel bisa merasakan satu kehangatan hubungan dengan Bapa Yahweh. Bukan hubungan yang hambar. Saya bilang kan, relasi perlu dibangun ya Bapak Ibu. Kita di dalam Dia dan firman-Nya dalam kita membangun relasi. Kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita bayar harganya untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa merasakan kedalaman kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena hanya dengan kasih
Tuhan yang telah lebih dulu kita terima. Dengan kasih itulah kita bisa dan dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Nggak mungkin saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan jika kita tidak lebih dulu menerima kasih Tuhan. Dengan kasih itu kita bisa mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita bisa secara horizontal dalam salib itu baru kita bisa mengasihi sesama kita. Karena nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita, Bapak Ibu, kalau kita nggak punya kasih Tuhan dalam diri kita. Bisa saudara mengasihi orang yang mengkhianati saudara? Bisa kita nggak membalas caci maki, kutukan orang yang mengutuk dan mencaci maki kita? Bisa kita nggak membalas dendam atas satu luka yang pernah digoreskan orang dalam hati dan batin kita? Manusia kasih kita nggak akan pernah mungkin bisa. Tapi karena kita menerima kasih Tuhan, baru kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa memberkati orang yang mencaci maki kita. Kita bisa memberkati orang-orang yang membunuh karakter kita di belakang kita. Apa karena kita? No. Tapi karena kasih Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk mengasihi mereka. Itu yang pertama. Si wanita ini ketika dia memberikan sesuatu kepada Tuhan, dia melihat betapa besarnya kasih Tuhan ini. Oh, dia mau menyerahkan nyawanya buat saya. Dan katakan, apa yang dia mampu, itu yang dia lakukan. Betul? Itu yang dia kerjakan. Dari ayat yang hampir di bawahnya berkata demikian. Dia nggak punya apa-apa. Dia hanya bisa mengusahakan. Wujud nyata dari ekspresi kasihnya adalah dengan mempersembahkan minyak yang mahal, yang katanya pemborosan. Tapi dia persembahkan mengurapi kepala Tuhan sebagai persiapan untuk penguburannya. Orang terdekat tidak melakukannya, nggak kepikiran. Tapi wanita non-Naomi ini karena mengasihi Tuhan, dia buktikan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Amin. Saya berdoa saudara dan saya mulai malam hari ini nggak hidup asal-asalan bagi Tuhan. Amin. Nggak hidup terpaksa bagi Tuhan, atau nggak hidup minta dipaksa oleh Tuhan, supaya kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena Tuhan pun nggak pernah terpaksa mati bagi saudara dan saya. Perbuatan apa lagi yang akan terus diberitakan dan diingat tentang wanita ini? Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu. Tadi dikatakan ketika dia mempersembahkan sesuatu, orang-orang yang ada dan melihat dia mengatakan, menghakimi dia, mencemooh dia, berkata, ini adalah pemborosan. Ini sesuatu yang nggak pantas, sesuatu nggak yang santun, begitu ya. Pernah saudara mengalami seperti itu? Saudara melakukan satu perbuatan baik kepada sesamamu, tapi disalah mengerti oleh orang lain. Tapi dia nggak peduli, Bapak Ibu. Tadi dikatakan dia tetap menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Meskipun orang mau ngomongin dia, meskipun orang mau menghakimi dia, meskipun orang mau mencemooh dia, karena buat dia terpenting relasi dia dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa wanita ini masih bisa seperti itu? Yang kedua adalah karena dia adalah seorang yang mencintai seluruh perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Jika ada satu keadaan dia merasakan orang-orang mencemooh dia, orang-orang memandang rendah dia, orang-orang pandang sebelah mata dia, orang-orang salah mengerti dengan perbuatan baik yang dia lakukan, dia tahu itu hanyalah salib kecil yang harus dia pikul setiap hari saat dia ikut Tuhan. Dia tahu dia nggak mungkin bisa pikul salib Kristus, salib yang mati bagi seluruh dosa umat manusia. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Dia tahu yang dia bisa lakukan adalah dia pikul salib yang kecil itu, cross. Saat keinginan Anda digesek di cross dengan apa yang orang lain katakan tentang Anda, titiknya dia pikul. Dan yang membuat dia kuat adalah ya karena dia mencintai perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Buat dia, kalau dia dibegitukan, puji Tuhan. Dia pikul dengan sukacita, dengan tidak terpaksa. Aku pikul salibku setiap hari, bukan sebagai satu beban. Dia mencintai semua perbuatan Tuhan.
Di masa-masa mungkin gak cuma dia salah mengerti, tapi mungkin di masa-masa susah dalam kehidupannya, dia gak pernah punya satu pikiran negatif tentang Bapa. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya pasti destinasi akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi. Dia tahu bahwa apapun juga saat kecil yang masih dia pikul, itu pasti akan jadi kebaikan bagi dia, dan pasti untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar ya dari wanita ini. Saya yakin ketika Anda bersaksi tentang kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, ya, penerimaan dari Tuhan kepada orang-orang jiwa-jiwa yang membutuhkan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita, saya percaya itu akan sangat ingat dalam hati mereka. Kenapa? Karena yang Anda ceritakan bukan teori. Karena apa yang Anda ceritakan adalah pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Dan satu pengalaman pribadi yang kita sampaikan, yang dipenuhi dengan urapan kasih Tuhan, saya percaya itu akan bisa mengubah setiap hati, untuk bisa dilepaskan, untuk bisa dipulihkan, untuk bisa mengalami juga encounter, ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa mulai malam hari ini kita menggenapi ayat yang terakhir tadi, dimanapun Injil diberitakan, dimanapun kesaksian tentang kasih Tuhan dinyatakan melalui saudara, apa yang saudara lakukan akan terus diingat, akan terus diingat oleh Tuhan, dan akan terus diingat oleh jiwa-jiwa yang mendengar kasih itu. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Yes, Lord. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu.
Engkau telah menciptakan kami. Kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam dosa kami pun Engkau mau mati bagi kami, untuk memulihkan kembali hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Sebab Engkau telah menaruh gambar-Mu dan rupa-Mu dalam hidup kami, dalam kerinduan-Mu yang ingin membawa kami bersekutu menyembah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami yang telah dipulihkan oleh pengorbanan-Mu membawa segenap hidup kami untuk mengabdikannya bagi Engkau. Lewat setiap hal perbuatan kami yang mempersembahkan bau harum bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah semua itu boleh terjadi dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami mempersiapkan hidup kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau sudah melayakkan setiap hidup kami oleh kuasa darah-Mu. Berkatilah, ampunilah setiap kekurangan, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami mendapatkan berkat yang besar, berkat kesembuhan, berkat materi, berkat janji-janji Bapa atas hidup kami ya. Berkatilah roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Ketika kami memakan meminumnya, kasih dan kuasa boleh mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih, kami siap bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara-saudara pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kirimu. Kita nyanyikan lagu ini oleh kuasa darah-Mu. Kita meyakini bahwa apa yang dialami oleh wanita dan apa yang dilakukan oleh wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Banyak penafsir mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang ketangkap basah berzina. Waktu Tuhan bertanya kepadanya, di manakah mereka yang hendak melemparimu dengan batu? Wanita itu menjawab, tidak ada seorang pun Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, kalau begitu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tahukah saudara bahwa dari kata aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, itu adalah suara hati surgawi yang tidak pernah menuntut. Itu adalah bukti kasih yang tanpa pamrih. Dia tidak berkata kepada wanita itu, engkau telah kubebaskan dari penghakiman masyarakat, engkau harus jadi pengikutku, engkau berhutang kepadaku, bayar hutangmu, engkau harus jadi pengikutku, engkau harus mempersembahkan yang terbaik. Tidak ada tuntutan semacam itu kepada wanita tersebut. Karena Yesus sungguh-sungguh memberikan segalanya, pengampunannya tanpa pamrih. Lalu wanita itu tahu bahwa ada kasih yang melanda hatinya, yang melanda hidupnya, yang menyelamatkan dirinya. Karena itu apapun yang terbaik dari dirinya dia bawa kepada Tuhan. Minyak narwastu, minyak nar yang mahal harganya itu, dengan buli-buli pualam yang juga mahal harganya itu. Pertama buli-buli itu dia pecahkan, kemudian minyak itu dia tumpahkan. Itu diberikannya dengan segenap hati, tadi kata firman Tuhan. Dan itu diberikannya tanpa dipengaruhi oleh kata-kata buruk dari orang-orang yang menyaksikannya. Dia sungguh-sungguh memberikannya, karena semua apa-apa yang diungkapkan oleh sesama itu hanya salib yang dia harus pikul. Saudara, hari ini apa yang kau berikan kepada Tuhan? Hari ini firman Tuhan, persembahkan tubuhmu, karena ada tubuh Kristus yang diberikan bagi tubuhmu untuk menyatu. Ada
tubuhnya, ada darahnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darahmu kita akan Oleh kuasa Haleluya. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu mengikutiku, kasihmu melalui memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi cinta-Mu oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa Saudara, pegang roti dan angkat tinggi di tangan kananmu, pegang cawan dekatkan ke dadamu di tangan kirimu. Sebelum saya ada di atas sini, saya mendapatkan roti yang bertuliskan dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya ingat, saudara-saudaraku, ada perintah Tuhan dalam 1 Korintus, ada perintah Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab sesering kamu dapat makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudaraku, mari dengan kasih kita yang mengasihi Dia melakukan perintah ini. Makan roti, minum anggur dari cawan ini dengan iman. Saya akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan sebelum kita makan dari roti ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ini firman perjanjian yang Dia ucapkan bagi kita yang mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini. Di bagian lain, saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam ilham Roh menulis demikian. Tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah.
Siapkan cawanmu, saudara-saudara. Angkat lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Oleh kuasa darahmu kita nyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darahmu, kau tebus dosaku, kekudusanmu mengikutiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Makan tubuh dan minum darahmu dalam perjamuan Tuhan ini adalah bukti bahwa kami melakukan perintahmu, dan itu bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Tapi mengasihi Engkau dengan kasih kami pasti sangat terbatas. Malam hari ini melalui kuasa firman, kami telah dialiri kembali oleh kasih surgawi. Dan ketika kami makan dan minum tubuh dan darahmu, ketika kami melakukan perintahmu itu, kami melakukannya karena kasih Kristus menguasai kami, menggerakkan kami. Dan kami percaya bukan hanya dalam tindakan perjamuan Tuhan saja kami dialiri oleh kasih Kristus, tetapi dalam keseharian kami akan membawa bau harum Kristus ke tengah-tengah dunia, karena kasih-Mu melimpah di dalam kami, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sambut semua berkat ini dengan penuh sukacita, bahagia di dalam HaMasiah Yesua. Demi nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Jemaat sekalian, pada malam hari ini saya percaya kita semua diberkati, amin. Ada sukacita malam hari ini?
Haleluya. Bapak Ibu, karena ini hari yang spesial, maka dari itu hari ini juga ada yang special performance untuk persembahan acara dari masing-masing gereja. Malam hari ini hanya ada 2, besok akan ada 3 dari ini ya, persembahan acara dari 3 gereja. Hari ini ada 2. Untuk itu yang pertama saya akan memanggil dari GBT Tuberta Cisau. Yeay, boleh kita tepuk tangan. Saya persilakan. Ibu Erni, Monsieur. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sambil menunggu musiknya karena memang dadakan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tim acara udah men-sharingkan ini beberapa hari yang lalu sama saya. Tapi memang karena kami tidak bisa ketemu, jadi hari ini musiknya kami kasih tahu dadakan Bapak Ibu ya. Dan juga mungkin ada 2 jemaat yang tidak bisa ikut naik karena memang ada baby. Kami dari jemaat Cisauk Bapak Ibu, saya Ibu Tirsa, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah kenal ataupun belum. Jadi saya istri dari Bapak almarhum Amos Nababan, dan ini anak saya Ernatan, dan ini jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan sampai sekarang. Ada satu lagi, anak saya lagi pusing katanya tadi pagi udah dibaptis tadi siang. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar ujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Jejakmu Tuhan. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, melewati antara yang kelam. Aku sering tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai antara yang geram. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah. Sebelum kita menunaikan persembahan acara yang berikutnya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari tim acara. Saya persilakan pada Adon untuk menjelaskan. Shalom, Bapak Ibu Jemaat. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk acara besok. Jadi di jam 9 besok pagi, dan seperti kita tahu akan ada talk show. Diminta untuk seluruh peserta menggunakan baju kompakan dengan keluarganya masing-masing ya. Karena itu bakal ditentukan hadiah untuk keluarga yang pakai baju paling unik. Bisa juga sendiri, bisa juga keluarga. Pokoknya nanti akan dinilai oleh panitia keluarga yang pakai kostum paling unik, dan itu sudah disiapkan hadiah sama panitia. Dan setelah ibadah talk show kita akan ada foto. Lalu lanjut pengumuman kedua, akan ada acara youth di jam 2 di tempat ini, di aula ini, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rawismani. Dan yang kategorinya itu untuk anak-anak kelas 7 sampai 12. Tapi untuk anak-anak yang di luar kategori itu, atau yang masih SD atau yang sudah kuliah bahkan, masih diperbolehkan ikut karena universal untuk seluruh youth ya, untuk para jemaat juga. Karena materinya juga sangat relate lah dengan para remaja seperti kita. Dan setelah itu nanti bakal ada fun games outbound di jam 4 dengan tim yang sudah dibagikan tadi, yang sudah dibagikan di layar monitor tadi, dengan menggunakan baju yang warna ungu yang tadi sudah dibagikan tadi. Dan itu wajib datang ya, karena kita akan ada foto bersama menggunakan baju yang sudah dibagikan tadi. Dan yang terakhir, untuk semua pelayan untuk ibadah talk show nanti jam 9 untuk diminta stay di ruangan karena akan ada latihan. Sehabis ini juga akan ada coffee break di belakang, dan setelah itu peserta boleh dipersiapkan untuk istirahat dan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan reminder buat semuanya, jangan begadang ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi karena besok acaranya di pagi hari kita akan padat, jadi di reminder untuk nggak begadang biar nggak capek, biar ibadahnya nggak ketiduran. Oke, paling itu aja. Terima kasih. Baik, itu tadi pengumuman yang sudah disampaikan, mohon untuk diperhatikan dan dilihat lagi jadwalnya untuk besok hari. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dari GBT Tubeta Cisauk. Sekarang kita mau panggil dari GBT Tubeta Mahoni. Kami persilakan untuk maju ke depan. Hah?
Papua Nugini? Jangan lupa beli buah-buahan. Kami dari Jemaat Mahoni siap untuk memuliakan Tuhan. Maaf nih, tadi ternyata tidak sesuai dengan latihan, jadi banyak salahnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Dimaafin ya. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk maju ke depan. Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak berhenti pada malam hari ini bagi hidup kami Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang besar di hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami dengan iman dan kepercayaan kami, setiap hati yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan berkati setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Amin.
kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Ini yang membuat ibadah kami sangat bermakna, ibadah kami penuh berkat. Karena itu Tuhan, kami mengakhirinya juga di dalam nama yang ajaib Yeshua HaMasiah. Kami bersyukur segala apa yang telah kami lakukan, baik para worship leader di sini Tuhan, dengan para singers dan para pemain musik, maupun juga mereka yang mengambil tugas pada bagian-bagian tertentu yang lainnya. Kami percaya pengorbanan mereka, pelayanan mereka, Tuhan akan balas kembali dengan berkat dari tempat maha tinggi. Secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Filemon yang menyampaikan isi hatimu bagi kami sekalian. Engkau juga membalas dengan memberkati kehidupan dan pelayanannya, lebih lagi demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersuka cita dengan jemaat-jemaat GBT Tuberta yang telah mempersembahkan pujian dan bagian yang harus mereka sampaikan berupa kesaksian nyanyian bagi kami semua yang hadir, yaitu dari Cisauk dan dari Mahoni. Kami juga berterima kasih karena ini memberkati kami yang lain yang mendengarkannya. Engkau luar biasa dalam kehidupan tiap-tiap jemaat ini. Kami percaya acara esok hari juga ada dalam pimpinanmu. Dari pagi hari sampai kepada malam hari, dari awal sampai akhir, Engkau juga akan memimpin dengan begitu indahnya, sehingga segala berkat yang Kau telah sediakan melalui retreat kami di hari kedua, benar-benar kami menikmatinya, kami mendapatkannya, hingga itu menjadi bekal kehidupan di kelak, kehidupan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing. Bahkan sampai pada hari yang ketiga, hari yang terakhir, kami percaya Engkau pun akan memberkati kami dengan segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi ibadah akhir, ibadah resurrection of Jesus Christ, dan penutupan-penutupan lainnya. Semuanya Tuhan akan mendatangkan berkat indah karena Tuhan yang memberkati kami. Sekarang kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur. Hamba-Mu ingin menyampaikan perkataan berkat apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu, supaya anak-anak-Mu ini benar-benar menerima berkat surgawi. Silakan saudara-saudara tadahkan tangan dan buka hati. Kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, kita akan berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yeshua HaMasiah, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya kita akan jadi berkat besar bagi sesama demi kemuliaan nama Yeshua HaMasiah, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Yahweh senantiasa memberkati.